Ini agak sedih ya ibu-ibu teman-teman, saya baru saja beli tempe yang separuh itu sudah busuk ternyata. Padahal saya ingin membuat tempe tepung, ternyata sudah begini ini ya teman-teman. Oke, untuk hiburan saya tengok-tengok tanaman di belakang rumah di halaman ini ya. Teman-teman, ibu-ibu, ini ada apa? Sudah mulai pentil atau berbuah, tapi daunnya juga bolong-bolong dan agak meranggas seperti ini ya. Padahal sudah mulai mau berbuah. Jadi ada apa ini perlu saya pelajari. Ini juga untuk tanaman mentimunnya itu agak bengkok-bengkok tuh ya. Kemarin saya panen itu ada yang membusuk karena dimakan lalat. Jadi kalau agak tua itu sudah mulai dimakan lalat. Maka saya kalau memanennya harus hijau, jadi tidak boleh terlalu tua. Jadi hanya untuk lalapan. Kalau untuk acar dan sebagainya SMA harus mlebu mentimun yang sudah agak tua nih ya. Sebenarnya mulai berbuah, dan ini tanaman yang saya tanam di dalam kresek ini sudah mulai tumbuh. Ini empon-empon jahe dan lengkuas, lumayan. Sedangkan untuk cabenya ini juga bermasalah, sudah berbuah, tapi ketika dia mau memerah itu berubah menjadi coklat-coklat yang sebagian. Jadi sebenarnya tidak terlalu panas, tapi kenapa kok seperti ini ya. Nih coklat-coklat ini ya, seharusnya setelah hijau itu tua. Ini saya juga punya tanaman daun salam ya, benda-benda. Jadi kalau memasak ini rembun sekali, tidak usah beli salam. Ini dulu hanya kecil, mungkin di bawah makanan burung itu ternyata bisa tumbuh di bawah pohon petai. Kembali ke ini, ke cabenya ini yang sudah membusuk, agar saya bersihkan saja supaya tidak mengganggu pertumbuhan yang lain. Sebenarnya sudah banyak buahnya dan lebat sekali. Mungkin yang lombok yang hijau ya, ternyata yang coklat-coklat atau itu membusuk. Ini seperti ini, tidak memerah tapi malah kecoklat-coklatan, dan jumlahnya cukup banyak ya teman-teman. Ini seperti ini, coklat-coklat. Untuk yang jenis seperti ini putih, ada juga yang kecoklat-coklatan membusuk tapi tidak terlalu banyak. Tetapi yang jenis cabai rawit hijau itu agak banyak. Nah ini yang jenis putih sebenarnya tidak busuk tapi malah dirusak oleh ayam ya. Sudah ambruk seperti ini, sehingga kelangsungan hidupnya dipertanyakan. Ya, ada beberapa yang hijau yang daunnya juga meranggas ya, untuk tanaman terong. Sudah mulai
berbunga dan akan berbuah. Oke, ini hasil dari saya ke belakang pekarangan Lombok, dan kemarin itu dikasih saudara bawang merah ya, di tali seperti ini. Dan tadi hasil dari pekarangan ada terong beberapa, kemudian daun melinjo atau daun so, dan tentu saja ini tadi akan saya masak dengan tempe bosok. Cara ini bencah kambil karo air. Ora perlu nganggo gejik. Enak. Enak toh? Penak. 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 Tidak butuh waktu 2 menit rampung. Ini penak caranya bencah kambil. Oke, kita siapkan untuk memasak tempe yang sudah salah tadi atau tempe bosok. Kita pilih dulu daun solnya atau daun melinjonya, kan kita buat lodeh ya teman-teman, dengan terong. Ini juga hasil dari pekarangan, tidak usah membeli. Jadi seorang ibu itu harus bisa cepat mengambil keputusan. Kalau tadi akan memasak tempe ternyata busuk, ya kita gunakan saja, tidak usah kita buang. Kita bisa membuat alternatif menu yang lain ya bunda-bunda. Jadi seorang ibu harus seperti itu ya. Saya akan melembutkan bumbunya dulu. Seperti biasa, bumbu lodeh tidak rumit. Nah, kita siapkan juga untuk santannya. Saya memakai santan yang asli ya, karena tidak terlalu suka dengan santan instan. Ini kelapa yang dipecah oleh bapaknya tadi. Saya hanya ambil seperempat, tidak ada ya. Jadi nanti akan saya gunakan atau saya peras jadi 2 bagian, ambil yang kental dan ambil yang encer. Untuk yang encer ini kita gunakan untuk merebus bumbunya ya bunda, jadi tidak digongso supaya tidak terlalu banyak mengandung minyak. Jadi kelebihan dari santan yang dibuat sendiri itu rasanya lebih gurih dan lebih manis. Selain juga tidak ada pengawetnya karena fresh ya. Jadi kalau saya memarut kelapa seperti ini, diparut secara tradisional asal tidak terlalu terburu-buru, itu bisa sampai kelapa yang terakhir tidak terbuang. Seperti ini. Untuk santannya diperas pertama dan kedua itu untuk yang kental, nanti dimasukkan terakhir. Kemudian yang encer kita gunakan untuk merebus bumbunya. Kita masukkan dulu salam dan
lengkuasnya ya Bunda. Kemudian bumbu yang telah kita lembutkan tadi kita masukkan sampai mendidih ya, sampai tanak bumbunya. Baru setelah itu kita, nah ini sudah mendidih ya, sudah harum baunya. Ini akan kita masukkan bahan-bahan yang lain tadi. Saya tambahkan gula, kemudian tempe yang saya ambil beberapa ya, saya ambil 3 potong. Ini ciri khas dari apa itu sayur lodeh deso itu adalah ada tempe bosoknya atau tempe yang sudah terlalu lanas. Kita masukkan semua sayuran karena tidak terlalu kerasnya, itu tidak terlalu akan berbeda ya antara satu bahan dengan bahan yang lain. Ini saya masukkan semua bahannya, saya tambahkan juga manisa tadi ya Bunda. Jadi ada terong, kemudian manisa dan daun so atau daun melinjo. Kita rebus dengan santan encer tadi sampai tanak ya teman-teman semua. Ini sudah berbau harum, terutama dari tempenya tadi ya benda-benda yang membuat ciri khas dari sayur terong lodeh deso itu adalah ada tempe busuknya ya. Saatnya akan saya masukkan santan kentalnya ya, sehingga ada 2 santan tadi yang cair untuk memasak bumbunya, sedangkan ini kita masukkan yang terakhir. Dan seperti ini ya tampilan dari sayur lodeh deso. Saya suka kalau sayur seperti ini saya makan dengan nasi tiwul ya Bunda, dan ini akan enak sekali kalau diuyup, kalau bahasa Jawanya itu diuyup apanya itu kuahnya. Mungkin ini ya pengalaman saya karena tidak jadi menu tempe goreng kriuk, tapi jadi sayur lodeh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.